Tahukah kamu rukun iman yang ketiga? Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dalam agama Islam dikenal 4 buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani. Berikut adalah nama-nama kitab yang diwahyukan Allah beserta para penerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan 4 kitab kepada para nabi dan rasulnya. Adapun 4 kitab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Sekitar 3200 tahun yang lalu atau pada abad ke-12 sebelum Masehi, kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Gurun Sinai atau di Mesir. Saat menerima wahyu Allah tersebut, Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah sehingga beliau mendapat gelar Kalimullah, yang artinya orang yang berbicara dengan Allah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya syariat atau undang-undang. Kitab Taurat ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan khusus bagi umat Nabi Musa alaihissalam saja, yaitu kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi pokok yang terkandung di dalam kitab Taurat adalah 10 firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. Sedangkan yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, perintah menyebut nama Allah dengan hormat. Yang keempat, perintah memuliakan hari ketujuh, yaitu hari Sabat atau Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Sedangkan yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang nomor 8 adalah larangan mencuri. Yang 9, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. Sedangkan yang terakhir, larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Kitab suci yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab kedua yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau merupakan ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Qibti. Berbeda dengan Taurat, kitab Zabur berisi kumpulan doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah. Untuk kitab Allah yang nomor 3 adalah kitab Injil. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani. Kitab Injil berisi keterangan atau pembenaran terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Adapun isi pokok kandungan dari kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah atau bertauhid. Yang kedua,
membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. Sedangkan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Injil disebutkan dengan nama Ahmad. Kitab Allah yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran berisi 114 surat dan 6.236 ayat. Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan untuk semua umat manusia di seluruh alam semesta. Secara garis besar, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau tauhid, yakni meyakini adanya satu Tuhan yaitu Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Akhlak adalah ajaran kepada umat Nabi Muhammad agar berakhlak mulia. Yang ketiga, ibadah ritual atau mahdoh dan ibadah muamalah atau ghairu mahdah. Yang keempat, hukum-hukum syariah. Yang selanjutnya, janji dan ancaman. Dan yang terakhir, tarikh atau sejarah, berisi kisah umat yang hidup di masa lampau. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.